Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Prof. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh pendengar Radio El Victor yang hari ini ini hari yang bahagia, hari Jumat. Juga kepada pemirsa yang halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya hormati. Khusus pada ibu-ibu ya. Masya Allah, hari ibu ya Prof kemarin. Ya, tak lupa doa buat para ibu di muka bumi ini. Ya, khusus hari ibu ya. Ini hari ibu toh, khusus untuk ibu-ibu saya ucapkan selamat hari ibu. Masya Allah, hari ibu. Oh, berapa banyak lagu yang disusun untuk apa itu menempatkan ibu pada posisi yang terhormat itu. Ada lagunya Romai Rama itu apa itu? Keramat ya, Bro. Wah, Keramat. Kemudian Iwan Fals itu apa itu? Iwan Fals. Iya toh? Ya. Apa itu lagunya itu? Itu ada. Kemudian Melly Guslo. Iya, itu. Bunda, Umi. Iya. Ya kan gitu. Itu banyak itu. Ya memang kita tidak bisa tidak. Quran sendiri, hadis sendiri menyebut toh hormati ibumu 3 kali lipat dari ayahmu. Masya Allah. Iya. Ya yang iri jadi ibu iri ya. Ayah yang iri ya ganti saja, tidak apa-apa, tukar. Silakan Ya kan dijawab gitu. gitu ya Bro. Ya kan gitu. Ya luar biasa tuh. Jadi selamat hari ibu. Mudah-mudahan seluruh apa yang dilakukan para ibu ya, mulai menyiapkan makanan, mulai menyiapkan pakaian, mengatur rumah, semuanya ya berkeringat. Apalagi yang sudah menjadi ibu lebih dari 50 tahun tuh. Allahu Akbar. Itu kalau keringatnya ditakar itu berapa galon tuh. Astagfirullah ya Allah. Itu air matanya itu air mata mulai punya anak sampai anak dewasa itu. Air matanya itu diperas dengan 10 handuk, tidak cukup. Ya Allah, Masya Allah ya Prof. Dan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah mengatakan Allah tidak akan pernah lupa jasa-jasa itu. Allah. Ya, mungkin suaminya melupakan, ya. Mungkin anaknya melupakan, tapi Allah tidak akan lupa tentang semua itu. Masya Allah. Belum lagi itu terkata mengajari yang sopan, Ya Allah. yang syukur. Ya Prof, banyak ilmu. Iya kan gitu. Prof, Gitu. mohon izin. Kenapa ya? Ada ini tadi saya dapat kiriman video puisi. Oh iya. Oh dapat toh. Oh dapat. Oh iya puisi. Ya Prof, untuk dulur-dulur El Victor. Silakan. Itu puisi itu pernah saya baca di Filipina dulu. Oh, Masya Allah. Yang gitu kebetulan ya, begini, hari ibu begini. Saya baca di Filipina. Pas ketika waktu hari ibu juga ya, Prof? Iya, pas hari itu. Kemudian ketika saya tugas di ada kegiatan dakwah di Mindanao. Wah, Mindanao. Iya, itu. Ya itu yang saya kirim ke Mbak Elvina itu sama Mas Isak itu. Iya. Bisa diputar di sini. Coba lah. saya putar ya Prof. Boleh. Dulur El Victor, ini adalah puisi dari karya Profesor Ali. Oh, bukan karya saya. Ini adalah puisi yang saya cari penulisnya tidak ketemu. Oh, ya. Anonim ya gitu. Tapi saya suka membacanya. Mudah-mudahan yang menulis ini dapat pahala. Masya Allah, amin. Ya. Selamat Hari Ibu. Iya, itu. Mataharilah yang paling indah. Aku diam. Orang di timur bilang bulanlah yang paling indah. Aku diam. Orang di selatan bilang gununglah yang paling indah. Aku diam. Orang di utara bilang lautanlah yang paling indah. Aku tetap diam. Tapi jika orang di barat, di timur, selatan, dan utara bertanya, aku akan bilang, ibulah yang paling indah. Inilah puisi by anonim yang saya persembahkan untuk Hari Ibu. Ya.
Masya Allah, ibulah yang paling terindah. Iya, ya, gunung katanya indah, tidak ada apa-apa. Iya, Bro. Lautan membentang gelombangnya, wah, tidak ada apa-apa. Masya Allah. Bulan purnama, tidak ada. Tidak ada tandingan. Tidak ada itu. Matahari terbit, mengusir kegelapan. Tidak ada apa-apanya. Yang paling indah adalah ibu. Oke ya, itu. Baiklah, hari ini nanti saya akan mengulas tentang rendah hati. Rendah hati, rukuk dan rendah hati. Ya, rukuk dan rendah hati. Ruku dan rendah hati, ya. Yang sudah punya buku 60 menit terapi salat bahagia bisa membaca pada halaman 49. 49 sampai 53. Itu. Dan silakan Dulur Al Victor yang sudah memiliki buku 60 menit terapi salat bahagia untuk membuka halaman 49. Kita akan mengkaji ini hingga halaman 53. Ya, bagi yang memegang Al-Quran silakan membuka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan itu nomor suratnya itu 25, ayatnya 63. Ayat 63. 63. Prof, tapi mungkin sebelum dimulai materinya gitu. Ada kata mutiara. Boleh. Kata mutiara. Mengawali semangat para pendengar hari ini. Ya. Ya, Tony Robbins mengatakan begini, where focus goes, energy flows. Ya, where focus goes, energy flows. Jika kamu fokus di dalam sebuah pekerjaan, nanti energimu itu untuk bekerja yang lebih berkualitas itu akan keluar. Ya, Masya Allah. Ya, jika kamu fokus untuk menulis, ya nanti akan energi keluar sendiri, otomatis. Nah, sama juga pendengar dan pemirsa ya. Jika kamu fokus ketika sholat itu, nanti ada energi positif tuh yang keluar. Masya Allah. Gitu loh. Jika kamu makan, yang fokus di situ, nggak usah mengangan-angan yang tidak ada. Jadi dari situ aja ya. Maka energi dari nasi dan apa yang dimakan itu akan mengeluarkan energi, gitu loh. Karena makan dengan riang itu kerja pencernaannya itu lebih enteng. Oh, kalau kita bahagia, pencernaan lebih ringan ya, berapa proses makan. Ya Allah. Saya baca di beberapa penelitian begitu. Makan tergesa-gesa itu juga tidak bagus. Itu. Nah, ini makanya where focus goes, energy flows. Ya, jadi kalau kamu itu melakukan sesuatu, wudhu dengan fokus, itu nanti akan air yang kita siramkan itu menjadi energi baru untuk tubuh kita. Lalu penghayatan waktu wudhu itu juga akan memberikan energi di dalam kejiwaan kita. Masya Allah. Ingat Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Oke, cukup ya. Terima kasih Prof untuk kata mutiara pagi hari ini. Oh, ingat aja nanti. Ya dong Prof, itu yang selalu dirindukan. Yang selalu ditulis oleh kita. Jadi baiklah, hari ini saya akan berbicara tentang rukuk dan rendah hati. Jadi sujud itu adalah proses pendekatan, ya, meletakkan posisi kita lebih dekat kepada Allah. Sedangkan rukuk itu adalah sikap rendah hati, merasa kecil di hadapan Allah, kemudian kepada orang lain juga begitu. Rukuk itu adalah latihan untuk menghormat orang, latihan untuk menghargai orang. Jika orang tidak menghargai orang, jangan bermimpi dihargai orang. Gitu ya. Jadi saya ulang, jika orang tidak menghargai orang, jika dosen tidak menghargai mahasiswa, jangan berharap bahwa Anda dihargai oleh mahasiswa. Masya Allah. Jika orang tua tidak menghargai anak, jangan bermimpi bahwa Anda dihargai. Mungkin ya kelihatan dihargai, tapi itu semu.
itu palsu. Itulah. Ya, yang rendah hati, yang sabar. Itu rukuk itu adalah posisi itu. Melatih kita untuk lebih menghargai orang. Maka tadi saya minta untuk membaca surah Al-Furqan 63 tadi itu. Ini ayat yang terkenal, wa ibadur rahman, hamba Allah yang pantas dikasihi Allah gitu. Itu. Atau hamba Allah yang penuh kasih itu tandanya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau menjalani hidup ini, ketika berjalan, ketika bergaul itu selalu merendah, gitu. Selalu merendah, selalu rendah hati. Jangan merasa lebih dari yang lain, gitu. Jangan merasa sombong lah, gitu, sampai meremehkan orang lain. Tapi juga jangan minder, gitu lah. Jangan minder, jangan minder. Jangan, jadi kita tuh jangan sombong ya jangan, tapi jangan minder. Nah di tengah-tengah itulah tawadhu. Masya Allah. Di tengah-tengah antara minder sama. Iya. Kamu nggak boleh kita merasa rendah diri, itu nggak boleh. Yang boleh adalah rendah hati. Rendah hati. Ya. Bukan Kalau rendah diri enggak lah. Ini kata-kata mutiara yang kedua, Mbak Elvina dan Mas Isak ini. Hari ini kok cerah kamu berdua ini? Karena kata-kata ini tadi, Prof. Karena banyak dapat kata mutiara dari Prof. Bukan, kamu lupa itu berdua itu. Kenapa, Prof? Kamu hari ini makan makanan Mekah. Oh iya, ya, apa kamu kurma? Barakallah, Prof, dapat kurma dari Profesor Ali. Alhamdulillah, barokahnya orang soleh. Saya bawakan tadi kurma itu bukan apa-apa. Ya Allah, saya niati gini, ya Allah jadikan anak saya berdua ini sering nanti mendekati pohon tumbuhnya kurma ya Allah, ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ini aja baru makan satu itu wajah Anda berdua itu sudah bercahaya seperti itu loh, menara Zam-Zam. Allahu Akbar. Menara Zam-Zam. Menara Zam-Zam di sana di Makkah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Jalaluddin Rumi itu mengatakan, berhentilah engkau merasa kecil. Berhentilah merasa kecil. Engkau adalah alam semesta yang bergembira. Allah ya Karim. Saya ulang ya. Berhentilah engkau merasa kecil. Engkau adalah alam semesta yang bergembira. Garam itu murah enggak? Murah. Enggak boleh merasa rendah diri dengan garam. Dia berharga, Prof. Iya toh. Buat masakan jadi enak. Iya. Kan itu. Ada mutiara, kata mutiara yang ketiga. Ayo Prof, terus Prof. Terus ini. Ada kata mutiara yang ketiga, na'rifu qimatal milh khinama nafqatu. Na'rifu. Kami bisa tahu, kita bisa tahu qimatal milh, nilai harganya garam ketika tidak ada garam, ketika tidak ada garam dan ketika kita membutuhkan dan tidak ada garam. Biasanya ya toh. Ya, sekarang kalau kita punya hajatan besar, hajatan besar, kalau kita masak sudah menghabiskan 1 juta toh. Iya. Terus ternyata kurang asin. Lupa garamnya. Ayo sekarang, itu katakan habis 10 juta masak gitu. Iya, Bro. Tapi kemudian hari itu tidak ada satupun garam. Ya Allah. Di dunia tidak ada. Terus ada tetangga Anda itu punya garam hanya satu sendok, Bro. Satu sendok kecil. Itu bolehkah itu? Gimana kira-kira momen 1 sendok saya jual 1 juta, dibeli enggak? Dibeli seperti ya, Bro. Ayo dibeli apa enggak? Iya, dibeli toh. Karena tidak ada, kalau tidak ada 1 juta 1 sendok ini, maka seluruh masakan ini tidak ada gunanya. Iya, Bro. Ya Allah ya. Nggak usah merasa kecil. Nanti ada suatu saat di mana ada suatu situasi di mana Anda itu tahu bahwa Anda bukan orang kecil. Akan jadi berharga ya, Bro. Oke ya. Kembali kepada tawadhu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Nah, sekarang saya bukakan buku Tambihul Mukhtarin ya. Ini saya tunjukkan bagaimana para ulama-ulama dulu itu rendah hati. Suatu ketika Malik bin Dinar ini salah satu orang perindu Allah lah, orang yang bersih, orang yang tidak mikir apa-apa kecuali membetulkan hatinya, menyinarkan hatinya. Ketika semua orang ikut sholat istisqa, lah beliau ini tidak mau. Tidak mau ikut sholat istisqa tadi, Prof. Nah, orang semua menganggap sombong. Mentang-mentang ulama. Gitu. Mentang-mentang ulama. Lalu ketika jengkel itu datang kepada Malik bin Dinar. Syekh, mengapa Tuan tidak ikut sholat bersama kami? Semua ikut kecuali Tuan. Lalu dia menjawab, hadirin semuanya ya, para tamu yang saya hormati ya. Kamu tahu, kalau nanti saya ikut sholat istisqa, bisa jadi nanti yang turun itu bukan air, tapi batu. Masya Allah. Bisa begitu. Karena aku yang lebih tahu bahwa saya ini banyak dosa. Astagfirullah. Saya lebih tahu saya banyak dosa. Saya khawatir nanti ke sana bukan air gara-gara saya datang, nanti bukan air yang turun. Batu. Ya Allah. Saya ini siapa? Kamu jangan menganggap saya ini orang secara berlebihan. Orang biasa-biasa saja. Jadi doanya teman-teman yang mungkin ada tatonya, teman-teman yang mungkin celana jeans, teman-teman yang rambutnya ditali di belakang itu, mungkin pakai anting-anting. Ya, di situ ada orang yang sajadahnya sudah lubang, di situ ada itu yang tidak tampak sekali sebagai orang-orang yang pilihan, tapi bisa saja mereka itu lebih bersih dari saya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tawaduknya ya gitu. Jadi tidak menyodorkan diri. Oh, nanti saya aja yang doa. Masya Allah. Mengajukan diri. Tulis nanti yang doa saya. Masya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Ini Malik bin Dinar pemirsa. Selevel ulama ini ya, Prof. Ini ulama besar Malik bin Dinar ini. Tawaduknya. Perlu dicontoh. Nanti saya yang doa ya. Saya yang doa. Karena saya punya hafalan doa. Bukan doa itu bukan ditonjolkan pada hafalannya. Gitu tetapi bagaimana kebersihan hati yang mengucapkan itu. Masya Allah. Lah sekarang doa saya, doa yang saya baca itu bagi saya tidak merasa membaca doa apa-apa. Doa saya itu menjadi powerful bukan karena saya, karena yang mengamini di dalam acara ini di antara pendengar itu ada orang-orang yang waliullah di situ. Masya Allah. Ya, Prof. Dia mungkin pedagang tape tapi waliullah, kekasih Allah dia. Ada yang sepanjang hidupnya itu jadi muadzin di masjid, ndak ada honor, ndak ada apa. Ya, Prof. Konsumsi aja sering kelewatan. Semua diberi konsumsi, Mbak. Kecuali muadzin lupa. Kelupaan ya Allah. Yang diingat itu ya yang imamnya, yang penceramahnya, muadzinnya. Tapi tulus. Ya gitu. Itu satu ya. Lalu Ahnaf bin Qais ya. Ahnaf itu artinya itu ini, kakinya itu X. Ini sahabat Nabi ini. Kakinya X. Iya, itu agak gini lah, jalannya agak gini lah. Iya, Prof. Kelainan kayak gitu ya, Prof. Iya, pendek. Tapi orang ini orang pilihan. Masya Allah. Sahabat harum ini. Suatu saat ketika ada pesta, ya, semua orang-orang penting itu duduk di VIP lah. VIP ya, Prof. Ya, VIP. Tapi dia itu enggak memilih duduk dengan orang-orang yang undangan acak-acak itu. Tamu biasa gitu ya, Prof. Tamu biasa. Yeah. Ya, dengan yang ngangkut piring-piring itu, dengan itu.
kemudian duduk di kursi yang sana kan kursinya kan Bagus di sofa. Kayu-kayu. empuk Di sofa duduknya. yang dia ini Plastik. ya duduk di plastik yang kalau dinaik itu seliwut Ya Allah. seliwut Masya Allah. Astagfirullah. Membaur Kumpul artinya itu. Prof ya. Membaur ya Prof. membaur. Mm-mm. Lalu dia berkata begini, Mm. rakyat itu, masyarakat itu tidak apa itu tidak respect. Sebetulnya masyarakat itu tidak terlalu respect dengan para ulama ini gitu. Oke, Prof. Karena mereka membuat jarak. Membuat jarak itu loh, Mas. Bayangkan terus datang dep, Masya Allah, langsung di kursi sana, pulang ya di wah, ya toh. Kemudian Diistimewakan. yang lain berkatnya satu, dia dua. Masya Allah. Iya. Iya. Sandalnya saja dibawakan loh, Mas. Ya Allah. Dia sudah tidak kuat bawa sandal. sudah lumpuh tangannya. Iya, iya, iya. Insya Allah dituntun supaya tidak aja. Terus nanti konsumsinya di sana, Mas. Berbeda ya Prof ya. Kalau di sini kan Nasi bungkus. tidak prasmanan, nasi bungkus. Ya, lah mengambil jarak begitu itulah yang menyebabkan orang tidak respect. Jadi itu kata-kata Akhnaf bin Qais. Ada sekat ya, Prof. Ya, Akhnaf bin Qais ini pernah saya khutbah. Karena silakan dibuka di YouTube ya, Muhammad Ali Aziz Channel. Itu Akhnaf bin Yusuf, itu ingat saya judulnya itu melihat potret diri dengan lensa ilahi. Melihat potret diri dengan lensa ilahi. Ya, Ini itu bisa ingat saya disimak ada di YouTube ya, Prof. Ya, di YouTube Muhammad Oh Ali iya, ada, Aziz. Prof. Ya toh? Melihat potret diri dengan lensa ilahi. Saya itu masih ingat itu. Kalau ini nanti saya khutbah Jumat di Masjid Kedung Asem. Di Masjid Kedung Asem. Di mana itu, Prof? Rungkut. Oh, Rungkut. Kedung Asem. Insya Allah nanti judulnya Insya Allah hidup dengan Al-Mizan. Hidup dengan Mizan, timbangan, Ya, keseimbangan. keseimbangan. Wah, Sudah saya siapkan. Nanti. Bismillah, lancar nggak, Prof, nanti? Insya Allah mudah-mudahan lah gitu ya. saya ngeceknya di YouTube aja Prof. Ya, enggak apa-apa ya. Kalau Nunggu sana hasilnya. jauh, nanti ninggalkan anak, ninggalkan istri. Iya. Jangan. Yazid ibnu Maisarah berkata, itu tadi itu Yazid ibnu Maisarah berkata, Maisarah ini laki, beda dengan orang sekarang tuh. Maisarah ini laki-laki. Oh, iya. Nah kalau perempuan kan tidak ibnu toh. Iya, Prof. Ya, karena itu Benar. anak laki-lakinya siapa? Kan kepada ayah selalu. Mengatakan begini, jika para ilmuwan atau ulama tidak memiliki rasa tawadhu, ilmu mereka sedikit pun tidak akan membawa manfaat kepada manusia. Masya Allah. Ilmu yang dimiliki orang yang tidak punya tawadhu tidak berguna sama sekali di dunia, sampai di akhirat tidak ada gunanya, bahkan di akhirat mendapat laknat. Astagfirullah. Meskipun ilmunya sudah Ya lawannya tawadhu kan sombong toh, Mbak. Iya, Prof. Iya, Ya, iya. Banyak ilmu. Lah surga itu kan orang masuk surga kan ada sinyalnya toh, Mbak. Ada barcode-nya lah ya gitu ya. Maksud iya, Pak. Jadi kalau orang itu masuk surga, kemudian itu ada suara tit gitu, ada sesuatu ini orang ini. Ya Allah. Ada sesuatu. Ya, yang membuat bunyi yang tidak bisa masuk surga itu satu, ada kesombongan karena keilmuannya. Masya Allah. Sombong karena ilmu. Astagfirullah. Sombong karena ilmu Prof ya. Ya, Halus sekali nih Prof ya. ya, Ilmu. sombong karena ilmunya. Kadang-kadang nggak terasa loh Prof kayak gitu. Iya, ya makanya kita istighfar itu. Tidak terasa tapi orang lain merasakan toh. Iya. Nah disitulah pentingnya orang saling menasihati itu. Oh, jee. Sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau orang sudah takut menasihati Anda, bersiaplah Anda akan tersungkur ke dalam jurang, masuk ke dalam jurang yang terdalam dan tidak bisa diangkat kembali. Karena orang sudah tidak berani mengingatkan, gitu. Iya, iya, Prof. Mobilnya itu sudah ban satunya itu sudah di pinggir jurang, tapi tidak berani mengingatkan. Iya, iya, iya. Dan nanti justru dimarahi.
Iya, iya. Gitu? Ya karena akhirnya masuk jurang dengan mobilnya sekeluarga. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena setiap dinasihati oleh orang selalu dia membantah. Kalau dinasihati mesti, ya sudah ini kan saya sendiri, entah apa kamu ikut campur. Ya sudah, kalau tidak boleh ikut campur ya sudah. Walaupun mobil sudah Hampir banyak rodanya sudah di tepi jurang ya dibiarkan saja. Katanya urusanmu sendiri. Iya, iya, iya. Maka jadilah orang itu yang tawadhu, dinasihati ya senang. Justru terima kasih. Justru seringkali saya ini tolong dinasihati. Malah harus oh bapak ya, itu bagus. Loh, enggak, saya enggak minta pujian. Enggak koreksi. Saya itu minta koreksi kok pujian. Tapi bapak, oh enggak, saya enggak butuh, saya itu butuh koreksi. Saya butuh koreksi. Apa? Oh gitu toh. Ya kalau begitu begini Pak. Nah, tadi bapak itu mengucapkan begini-begini. Menurut saya kok kurang etis Pak. Oh. Tapi kalau itu jawabnya, kamu salah paham sih. Jangan-jangan kamu tidak mendengarkan secara komplit. Ada pembelaan. Itu dia mencerminkan seperti itu. Oke ya. Iya Prof, siap. Kemudian masih terus tadi. Iya Prof. Oke ya. Atau As-Sulami berkata, tawadhu itu tidak diekspresi, tidak selalu dalam bentuk pundakmu yang selalu membungkuk. Oh. Tidak harus seperti itu ya, Prof? Tidak harus. Artinya bagaimana itu? Tidak harus seperti itu. Tawadhu itu hati. Oh, iya. Hatinya yang tunduk ya, Prof. Enak. Oh, hanya kalau membungkuk kan gampang. Gampang. Fisiknya yang tunduk gini, amit gitu. Jika pundakmu membungkuk, tetapi dadamu membusung, engkau adalah munafik yang menyimpan kecongkaan dalam hati. Munafik. Ya Allah. Ya membungkuk. Masya Allah, tapi hatinya dongkol. Itu dikatakan munafik. Munafik. Kan tidak cocok toh. Yang baik memang membungkuk plus hatinya ikut membungkuk. Dinilai dari hatinya. Itulah yang di dalam pelaksanaan terapi sholat bahagia itu pelatihan sering terkalkan, wahai Allah ampunilah aku rukuk tapi hatiku tidak ikut membungkuk. Masya Allah. Aku di sujud di atas sajadah, tetapi hatiku tidak pernah merendah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh Allah ampunilah aku selalu rukuk tapi hatiku tidak ikut membungkuk. Aku sujud di atas sajadah tetapi aku tidak pernah merendah. Ya nanti Al Victor nanti akan ngadakan lah ya. Lagi ya PTSP ya. PTSP. Iya. Ada di radio lain sudah mau mengadakan nanti 22 Januari. PTSP bersama pendengar. Iya, ya. Bahkan itu lintas negara nanti. Kita bikin lintas negara karena kita mengundang orang dari luar negeri untuk ikut Zoom. Melalui Zoom ya, Prof, ya, yang dari luar negeri. Tapi yang Surabaya harus hibrid, ya, Prof, ya. Harus langsung hadir. Ya. Nanti tolong dijadwal Mas Ishak, Mbak Elvina. Wah, cantik sekali kalau nanti acara itu pembawa acara Mr. Ishak. Mister ya. Gawang ini, Prof. Berikutnya bintang luar biasa yang menyinari Surabaya, Elvina. Masya Allah, ya Allah, amin. Senang, silakan nanti dirancang. Ya, Prof. Ya. Ini radio lain sudah ada nanti tanggal 22 Januari. Ini ada saya teruskan, janganlah mulutmu mengeluarkan kata-kata ketawaduan, tapi hatimu menyembunyikan ketakaburan. Allah. Berkebalikan ya, Prof. Masya Allah. Ya, kata-katanya Masya Allah tawadhu, tapi hatinya ketakaburan. Jangan sekali-kali mengucapkan kata yang tampak ketawaduan, tetapi hatinya menyimpan ketakaburan. Ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang lidahnya tawadhu, hatinya sombong.
Ya, saya mohon doa dari pemirsa semua, mohon doa, saya mengemis doa, mohon doa, ya itu mohon doa dari pendengar supaya saya dijauhkan dari sikap ini. Amin. Ya, Saya juga Prof. saya mudah-mudahan ditolonglah doakan saya untuk tidak sombong ya gitu. Nah, yang berikutnya ini, tapi kalau sudah jam ini, Ya. Masih ada tidak kesempatan. apa-apa ya. Nih. Seseorang mendatangi Syekh Abdus Salam dan bertanya, Syekh, itu apa sih yang sikap tawadhu yang sebenarnya itu? Oh, gini loh tawadhu itu. Contohnya itu. Jika kamu itu orang senior, kok mau disuruh yang junior? Itu tawadhu ya. Tawadhu. Apa tuh? Masya Allah. Senior mau disuruh sama junior. Ya. Nggih. Jika kamu lebih pintar dan lebih alim, toh, lebih suci, tapi kok Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh nasihatnya orang yang tidak pintar dan kelakuannya tidak baik. Tawadhu itu Prof. Satu tadi apa Mas? Senior yang mau disuruh. Orang senior mau disuruh Junior. Masya Tidak Allah. banyak yang bisa seperti itu Prof. Yang kedua itu menerima nasihat dengan sangat senang hati dari orang yang lebih rendah status keilmuan dan sosialnya. Ya Allah. Ya itu. Nah, jadi kalau ada gini, kamu tuh siapa? Nggih. Umur berapa kamu? Kamu kencing apa cuci sendiri aja belum bisa kayak Guru masih saya. ingusan kayak loh gini Masya nih, Allah. gini nih. Iya iya Prof. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang rendah hati. Itu, dan itu latihannya adalah waktu ruko itu adalah sebuah ekspresi kita bertekad untuk menjadi orang tawadhu.